Ya prakanca rungokno cerita rame-rame nek kene bebarengan ceritane sing awe-awe ngelengake karo sejarah kutone. Assalamualaikum teman-teman dan selamat pagi Dewan Juri. Apa kabar hari ini? Yang pastinya sehat kan? Perkenalkan, nama saya Nazalea. Kali ini saya akan bertutur yang pastinya seru. Cerita ini diambil dari cerita rakyat berasal dari Pati, karangan Yudhoyono KS dan Mulyono, diterbitkan oleh Grasindo dengan judul Legenda Geno Kemiri. Dahulu kala, pemimpin Parang Garuda bernama Adipati Yudopati memiliki hajat untuk memenikahkan anaknya bernama Menak Josari dengan Dewi Rayung Wulan, seorang putri yang cantik dari Kadipaten Carangsaka. Menak Josari adalah seorang pemuda yang buruk rupa hingga Dewi Rayung Wulan enggan menerima lamarannya. Namun, untuk tidak mengecewakan orang tuanya, Dewi terpaksa menerima lamaran Menak Josari. Hari pernikahan telah tiba. Untuk mengobati rasa sedihnya, Dewi Rayung Wulan mengajukan syarat agar diadakan pertunjukan wayang dengan Dalang Ki Soponyono di pesta pernikahannya. Dewi Rayung Wulan berpesan kepada Ki Soponyono untuk membawakan cerita wayang tentang pernikahan tanpa dilandasi cinta akan berakhir sengsara. Ki Soponyono tahu bahwa syarat tersebut hanya untuk mengulur acara pernikahan, sebab Dewi tidak mencintai Menak Josari. Menak Josari merasa bahagia, akhirnya bisa duduk berdampingan dengan Dewi Rayung Wulan yang berparas cantik di pelaminan. Di tengah pagelaran berlangsung, tiba-tiba Dewi Rayung Wulan berlari meninggalkan pelaminan dan menjatuhkan diri di atas pangkuan Ki Soponyono. Rupanya Dewi Rayung Wulan telah hanyut dalam cerita yang dibawakan oleh Ki Soponyono. Bawalah aku lari, Kakang Soponyono, kalau tidak aku lebih baik mati saja, minta sang Dewi. Kondisi menjadi kacau. Ki Soponyono terpaksa mengeluarkan kesaktiannya untuk memadamkan seluruh penerangan di pesta tersebut dan segera melarikan diri bersama Dewi Rayung Wulan. Adipati Parang Garuda geram atas kejadian tersebut karena merasa terhina. Ia mengutus para prajuritnya untuk memeriksa setiap rumah rakyat Carangsaka dengan kasar untuk mencari tahu keberadaan Dewi dan Dalang. Hubungan antara Kadipaten Parang Garuda dan Kadipaten Carangsaka tak lagi baik. Di sisi lain, Ki Soponyono dan Dewi Rayung Wulan telah sampai di Duku Bantengan Trangkil Panewon Mojosemi. Mereka menyamar menjadi penduduk desa. Karena kehausan dan kelaparan, Ki Soponyono dan Dewi Rayung Wulan terpaksa mencuri mentimun dan semangka di sebuah lahan. Dari jauh, Raden Kebangjoyo tengah mengawasi mereka dan mengutus para prajuritnya untuk mengepung mereka. Pertempuran pun terjadi, namun Ki Soponyono berhasil mengalahkan para prajurit. Akhirnya, Raden Kebangjoyo turun tangan dan berhasil mengalahkan Ki Soponyono karena ia lebih sakti dibanding sang Dalang. Lalu, Ki Soponyono dan Dewi Rayung Wulan diserahkan kepada pemilik lahan bernama Panewu Sukmoyono dan dimintai penjelasan. Setelah mendengar penjelasan dari Ki Soponyono, Panewu Sukmoyono justru merasa kasihan kepada mereka berdua, lalu memberikan mereka tempat tinggal. Adipati Parang Garuda akhirnya tahu bahwa Ki Soponyono dan Dewi Rayung Wulan berada di Panewon Mojosemi dan dilindungi oleh Panewu Sukmoyono dan Raden Kebangjoyo. Pertempuran pun terjadi sangat dahsyat antar kedua belah pihak. Panewu Sukmoyono gugur dalam pertempuran. Mendengar hal ini, Raden Kebangjoyo murka dan mengalahkan para prajurit Parang Garuda dengan keris pusakanya hingga binasa. Setelah kemenangan itu, Adipati Carangsaka mengangkat Raden Kebangjoyo menjadi adipati untuk menggantikannya.
karena ia telah berhasil mempersatukan 3 wilayah, yaitu Paranggarudo, Carangsoko, dan Mojosemi yang sebelumnya bertikai. Adipati Kebangjoyo mengangkat Ki Soponyono menjadi patihnya dan bertekad untuk memperluas wilayah kekuasaan dengan melakukan babat alas di daerah hutan kemiri yang terkenal angker. Saat melakukan babat alas, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang sedang memikul gentong. "Hoi, siapa namamu dan apa yang kau bawa?" tanya Adipati Kembangjoyo. "Saya Gesagala, gentong ini berisi dawet," jawab lelaki tua itu. Adipati Kebangjoyo terkesan pada minuman dawet yang dibawa Ki Sagolo, karena dawet itu terbuat dari pati yang diberi santan kelapa. Adipati Kebangjoyo bersabda akan menamai pemerintahannya dengan nama Kadipaten Pati Pesantenan. Setelah peristiwa itu, Ki Sagolo menjadi orang kepercayaan Adipati Kebangjoyo dan ditugaskan untuk menjaga barang-barang pusaka milik Adipati. Namun, justru Ki Sagolo berkhianat dan tidak ingin mengembalikan pusaka saat diminta. "Wong ditakoni kok begegok koyok genok." Orang ditanya tidak mau menjawab seperti genok atau gentong. Geram Adipati Kebangjoyo. Tiba-tiba Ki Sagolo terkutuk dan berubah menjadi genok atau gentong, yang saat ini dikenal dengan nama Genok Kemiri. Cendol dawet, cendol dawet seger, cendol cendol dawet dawet. Siang hari makan kuaci. Makan bersama Bu Asih. Cukup sekian cerita hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.